Hello, good evening and welcome to Juventus Corner alias Juve Corner. Ini adalah sub channel baru yang gue dirikan khusus untuk membahas semua tentang Juventus. Nah, sebelum kita mulai ya, pastinya kita absen dulu ya di kolom komen. Kita pakai format Juventini kotanya mana. Nah itu biar kita tahu dong. Iya, Juventini dari mana aja nih ya. Tentu diawali dengan Juventini Payakumbuh. Nice dream, nomor 1 dong. Juventini Payakumbuh guys ya. Dan gue pengen bahas sedikit rule of thumb alias terms and conditions yang ada di channel baru ini. Ini channel baru dimulai 5.000 sub. Sebenarnya ini adalah channel pribadi gue dulu ya. Untuk gue sama keluarga ngevlog aja. Dan sekarang kita repurpose untuk menjadi Juve Corner ya. Ada beberapa terms and conditions yang ingin gue sampaikan dulu ya sebelum kita memulai channel yang baru ini kawan-kawan ya. Sebelum kita tumpengin nanti mungkin episode 2. Yang pertama, terms and conditionsnya adalah gue berada di sini sebagai fanboy ya. Jadi kalian nih mesti paham dulu nih. Topi jurnalis gue di channel ini gue buka dulu nih ya. Gue taruh dulu di samping. Jadi kalian bedain. Gue bawain program Juve Corner sama gue bawain program Football Morning Show dan juga Late Night Show. Ya, keberadaan gue di FMS dan LNS murni sebagai jurnalis ya yang sudah bekerja di dalam klub, punya pengalaman kerja di federasi. Itu yang gue berikan untuk kalian dalam bentuk in-depth, update dan lain sebagainya. Di sini kawan-kawan gue sama seperti kalian, gue hanyalah seorang fans saja gitu. Jadi konsekuensinya itu gue boleh memberikan pendapat pribadi gue ya, hot takes gue, kekesalan gue, itu kan gue tumpahkan di sini sama seperti seorang fans yang mungkin punya ups and down relationship ya dengan tim kesayangannya. Nah kurang lebih gitu ya. Ini terms and condition dan rule of thumb-nya. Jadi buat kalian yang mau ngeklip, nah tolong nih ya, tolong bedakan ya, kurang lebih gitu kalau ada clippernya, oke? Dan kita akan memulai dulu tentunya kawan-kawan dari dimulainya preseason Juventus. Preseason Juventus officially kick off, di mana beberapa fringe player itu akhirnya kembali bergabung ke Continenza. Antara lain my friends ya, Michel Di Gregorio. Michel Di Gregorio kan sebenarnya udah gak masuk nih dalam skema Spalletti. Tapi mau gak mau kembali gitu ke Continenza ya. Dan beberapa pemain fringe player lainnya. Tapi sebelum gue membahas soal preseason, gue pengen nanya dulu sama kalian ya. Kenapa? Karena musim ini tidak biasa. Musim ini itu kita berkompetisi di Europa League ya. Kita berkompetisi di Europa League. Nah, dari perspektif financial sebenarnya menurut gue berpartisipasi di Europa League itu adalah nightmare secara finansial. Kenapa? Karena satu, hadiah kompetisinya tuh tidak sebesar Liga Champions, jauh lebih kecil teman-teman. Jadi hadiah yang berpotensi dimenangkan itu lebih banyak buat nutupin ongkos logistiknya. Karena gue nggak tahu nih nanti diundi ke grup mana Juventus, bisa aja dia nanti tiba-tiba tandang ke Uzbekistan. Ya, kebayang nggak logistiknya, pesawatnya, charter busnya, penginapannya, dan biasanya traveling di Europa League itu lebih jauh ketimbang Champions League. Nah, dari perspektif ini, probability uang hadiah versus travelingnya dan juga ongkos logistiknya tuh nggak berbanding inilah, secara neraca tuh nggak elok lah, apalagi harus menavigasi juga kompetisi domestik dalam hal ini Serie A dan juga Piala Italia. Ya sebenarnya nyapain doang gitu. Tapi dari perspektif ya, probability untuk menaikkan kawan-kawan ya, winning mentality Juve lagi, ini opportunity. Kenapa teman-teman? Ya, gini deh, kapan sih terakhir kali Juventus memenangkan major trophy? Terakhir itu Piala Italia beberapa tahun yang lalu. Tapi menang Liga udah nggak menang, mau 7 tahun nih ya. Piala Eropa apalagi, di Liga Champions saja final itu 2 kali terakhir kalah ya. Nah ini menjadi momentum untuk Juventus merubah itu feel good factor, winning mentality-nya itu kembali. Kenapa? Karena dari level pesaing, perfect opportunity nih guys.
ya. Kenapa? Chelsea tidak main nomor 10 di Premier League ya. Spurs nomor 17. Yang dikirim dari Premier League Sunderland. Nice dream dong. Iya. Dari Spanyol juga sama ya, nggak ada tim-tim besar yang lagi terjerembab ke posisi 5-6 ya. Begitupun dengan Jerman. Jadi menurut gua ini adalah waktunya buat Juve itu bisa kansnya benar-benar kayak Chelsea ketika ada di Conference League. Ya, ketika dia main di Conference League ya udahlah, udah pasti nih kemungkinan menangnya gede. Nah, berarti kan sebenarnya rival besarnya tuh nggak banyak, kayak cuma AC Milan gitu ya. Kalau di domestik yang juga main di Europa League. Atau tim-tim lain lah, beberapa lah, nggak banyak lah gitu. Jadi sebenarnya ini jadi perfect opportunity untuk mereinstall lagi winning mentality, dan sebenarnya perfect opportunity kawan-kawan buat menaikkan beberapa pemain-pemain next generations. Ya, kalau aja nggak banyak yang dilepas, ini perfect nih. Karena dulu Chelsea main di Conference League itu punya 2 tim. Satu emang tim buat Conference League gitu ya, Mudryk dan kawan-kawan. Satu lagi tim buat Premier League, bener-bener dibagi 2 gitu. Karena dari sisi level of competitiveness-nya kan Conference League nggak sesulit itulah gitu lawan-lawannya. Nah, ini sebenarnya perfect opportunity untuk mendevelop talent-talent next generation buat dapetin kompetitif yang emang benar-benar bisa bikin jam terbang mereka tuh naik ya. Pemain-pemain nih seperti misalnya John Ekator gitu yang kemarin baru dibeli seharga 15 juta euro ya. Kurang lebih gitu. Gue kan memulai dari situ, baru kita masuk sekarang ke Premier League, ke preseason ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke preseason teman-teman ya. Preseason udah dimulai. Dan ekspektasi dari Luciano Spalletti itu adalah memiliki striker ketika pramusim resmi kick off. Realitanya sudah sampai di Continesa. Negosiasi Kolo Muani ini memasuki fase lagi dibekukan. Gitu justru. Jadi yang tadinya udah dijanji-janjiin, udahlah pasti dapet nih striker buat lu Spalletti, gue usahain kata Carnevali kan. Ternyata realitinya tidak seindah kenyataan. Benar, negosiasi antara Juve dan PSG itu sudah masuk dalam tahap sepakat tentang formula transfer. Oke, PSG menerima loan dengan obligasi pembelian. Tapi yang belum sepakat itu adalah nilai obligasi pembeliannya. Ya, Juventus lewat Carnevali itu kembali menstated relationship yang baik dengan PSG setelah sebelumnya itu cukup deteriorated alias memburuk gara-gara Damian Comolli. Damian Comolli ini emang anjing. Nah, ini bedanya nih. Gue boleh tuh ngomong kayak gitu kan, gue fans gitu ya. Gitu. Emang Comolli ini biang kerok guys gitu. Sampai akhirnya hubungan dengan PSG tuh jadi bener-bener parah banget buruknya. Nah, ini diperbaiki pelan-pelan oleh Carnevali. Meskipun sudah diterima skema formula transfer dengan loan dan obligasi pembelian, yang belum ketemu tuh angka untuk mempermanenkannya di musim depan. Kekeh PSG minta 50 juta euro. Juve merasa kemahalan, gua pun merasa harga 50 juta euro untuk Kolo Muani kemahalan. Dan dari Carnevali kekeh bertahan di angka 38. Gapnya jauh ya, 12 juta. Gapnya 12 juta menurut gua kejauhan. Dan itu membuat akhirnya Carnevali memilih opsi membekukan transfer ini. Jadi tiba-tiba silent dulu, nggak ada progres dulu, dan mencoba mencari alternatif lain. Alternatif yang sudah ditemukan dan sudah diupayakan itu adalah menawar Matteo Pellegrino, kawan-kawan ya. Matteo Pellegrino adalah striker yang bermain di Parma musim lalu, masih berusia muda, 24 tahun. Kebangsaan Argentina ya, dan ini menjadi salah satu wonderkidnya Italia lah. Ya, wonderkidnya Serie A, bukan Italia. Wonderkid Serie A yang digadang-gadang bisa flourish menjadi pemain yang cukup oke. Dan penawaran pertama Juventus sudah resmi ditolak oleh Parma dengan skema loan juga, tapi obligasi pembeliannya di angka 30 juta euro alias ini 2 kali lipat dari harga yang dibayarkan Juventus untuk John Ekator dari Genoa kemarin ya. Kita coba lihat dulu ya seperti apa penampilan dari Pellegrino ketika bermain di Parma musim lalu. Nih statistiknya ya. Dia sudah mencetak kontribusi golnya 10, 9 gol, 1 assist. Dan menit bermainnya juga cukup banyak. Nyaris 90 menit setiap pertandingan. Total dari 37 pertandingan yang dia mainkan, 34-nya sebagai starter. Jadi musim lalu bersama Parma
dia tampil cukup reliable. Dan kenapa ini tiba-tiba menjadi opsi bagi Juventus? Tidak hanya karena dia adalah target yang jauh lebih realistis, tapi juga keberadaan Cherubini. Cherubini kan mantan direkturnya Juve, sekarang jadi direktur di Parma. Jadi Cherubini juga sudah bilang, apabila memang Pellegrino ini ada tim besar yang mengetuk, sepertinya mau tidak mau akan kita lepas. So far kesepakatan dengan Juve belum tercapai, tapi tidak ditutup kemungkinan dalam beberapa hari ke depan itu formulanya akan tercapai. Dan counter offer yang coba diberikan oleh Carnevali adalah, kan ini strukturnya loan, obligasi pembelian 30 juta. Nah, loan fee-nya yang coba dinaikin oleh Carnevali. Mungkin tadinya cuma 3-4 juta euro, nah mau dinaikin jadi 10 let's say ya, atau 8. Jadi Parma dapat uang di depannya lebih banyak nih. Jadi tinggal pelunasannya mungkin sisa 20 juta, kurang lebih gitu. Karena di depannya Juve udah komit lebih banyak nih. Nah, nanti kalau nanti ternyata klausa obligasi pembeliannya tidak tercapai, Parma tetap dapat uang banyak. Sebenarnya obligasi pembeliannya itu udah diinsert dengan syaratnya tuh gampang banget. Juve tinggal lolos, kalau berada di 10 besar klasemen, ini transfer jadi permanen. Kurang lebih gitulah. Jadi nggak perlu lolos Liga Champions atau kompetisi Eropa, cukup 10 besar ya. Ini mirip-mirip dealnya Luis Openda ya. Luis Openda tolol itu ya, yang dibeli 40 juta. Kalau Juve finish mengakhiri musim di 10 besar ya. Mirip-mirip lah kurang lebih ya. Bedanya ada selisih 12 juta harganya, kurang lebih gitu. Nah, berikutnya gue pengen bertanya sama kalian para Juventini ya. Apakah kalian akan menerima Dusan Vlahovic kembali? Coba, gue mau tahu nih. Coba di kolom komentar. Di kolom komentar gue pengen kalian menjawab apakah sebagai seorang Juventini kalian akan menerima Dusan Vlahovic kembali. Gue personally enggak. Gue merasa babnya Dusan Vlahovic itu sudah ditutup dan seharusnya kita move on. Kenapa ini tiba-tiba kembali dicanangkan atau wacana ini dinaikkan kan? Karena kawan kita ini tidak laku. Ya, ternyata angan-angan tidak seindah kenyataan bagi Dusan Vlahovic ya. Jadi dia udah berupaya lewat agennya, bapaknya, itu untuk menseeding banyak sekali transfer yang didrive oleh sang agen. Jadi ini banyak banget rumor-rumor yang coba dikumandangkan kiri kanan oleh bapaknya Dusan Vlahovic. Bilang kalau Chelsea tertarik, aslinya Chelsea nggak tertarik ya. Bilang kalau Barcelona tertarik, asli Barcelona nggak tertarik. Bilang Bayern Munich tertarik, aslinya Bayern Munich nggak tertarik. Jadi berbagai macam kepindahan yang didrive oleh bapaknya tidak ada yang materialize atau menjadi kenyataan. Dan satu-satunya tawaran yang saat ini ada di meja negosiasi Dusan Vlahovic itu hanyalah Fenerbahce. Fenerbahce menawarkan 8 juta euro gaji untuk kontrak 4 musim plus signing on fee. Practically angka yang ditawarkan oleh Juventus dari penawaran terakhir yang disapit oleh Carnevali, teman-teman. Yang dia bilang yang dia tolak gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, sekarang suddenly Vlahovic nelpon lagi ke Carnevali untuk explore, bisa nggak gue balik ke Juventus. Nah itu kurang lebih ya. Nah di sisi gue gini guys, karir seseorang itu harusnya kan secara diagram itu kan naik pelan-pelan ya, gitu kan, secara pendapatan maupun performa. Dusan Vlahovic ini dia dari Fiorentina naik ke Juventus, langsung naiknya signifikan gajinya. Dari 2 musim terakhir gajinya dia tuh bersihnya 12 juta euro. Kalian bisa bayangin, dia best paid player di Serie A. Kalau kita compare sama kontribusinya, itu langit dan bumi. Dia belum pantas dibayar segitu. 12 juta euro net itu mirip-mirip gajinya Marcus Rashford di Manchester United. Gak ada tim Serie A yang sanggup bayar segitu, teman-teman. Ya, ini jujur-jujuran aja gitu. Dan dia punya attitude yang agak slebeo juga kawan kita ini. Terakhir kali negosiasi dengan Damian Comoli berantem juga perkara, masa lu nawarin gue gaji sama kayak Jonathan David, dia bilang gitu. Gue merasa terhina. Berarti kan dia punya pride yang agak ngadi-ngadi juga nih, yang agak delu juga nih gitu. Sementara kan dia tahu kan kalau
kenapa Jonathan David itu dibayar segitu mahal? Karena dia tersedia secara gratis. Dan itu yang coba dia lakukan sekarang kan. Ke tim-tim seantero Eropa mendapatkan gaji tertinggi karena dia gratis, mendapatkan signing on fee terbaik. Ya agak hypocrite menurut gua kalau lu mempertanyakan kenapa Jonathan David dibayar segitu, sementara sekarang ketika lu jadi free agent lu juga melakukan upaya yang sama. Nah perkaranya kan sekarang lu gak ada yang mau bayar lu segitu, Dusan Vlahovic, kecuali memasuki akhir dari bursa transfer terjadi movement di tim-tim lain. Contoh, ternyata Chelsea, let's say, punya 4 striker sekarang. Liam Delap, Emmanuel Emega, Nicolas Jackson, Joao Pedro. Asumsi nih, 3 striker Chelsea pergi, ditawar gede. Emega ditawar Real Madrid, ya. Liam Delap ditawar Barcelona. Terus Nicolas Jackson ditawar oleh Manchester United gitu kan. Dilepas 3-3-nya sama Chelsea nih. Ya buat cari backup ya udah Dusan Vlahovic aja lah gratis gitu. Kecuali kayak gitu kan. Kecuali kayak gitu guys. Nah, tapi kan itu less likely terjadi. Less likely terjadi menurut gua. Dan itu yang sekarang menjadi realisasi dari Dusan Vlahovic. Dan gua pribadi merasa sebenarnya Juve udah baik banget sama dia. 2 musim terakhir best paid player di Serie A walaupun kontribusinya tuh tidak berbanding lurus. Bukan salah dia 100%, gue paham. Kalau di awal-awal karir sama Max Allegri dia tidak bisa perform karena permasalahan taktik. Dan 2 musim terakhir karena pergantian pelatih yang begitu sering terjadi di Juventus. Dan terakhir dia punya isu cedera. Udah dapat pelatih yang tepat nih, Spalletti. Spallettinya percaya sama dia. Tapi kena cedera serius. Sebenarnya gak salahnya dia 100%. Tapi Juventus itu udah melakukan yang terbaik buat dia. Ya, memberikan gaji terbaik. Harusnya ya kalau memang dia adalah seorang Juventino by heart, itu dia melakukan apa yang dilakukan oleh Adrien Rabiot. Menandatangani perpanjangan kontrak dengan sedikit pengurangan gaji, tapi durasinya pendek. Jadi cuman sign kontrak 1-2 tahun ekstra, abis itu dia pergi cabut. Karena itu akan membuat Juve masih punya striker tanpa harus buru-buru nyari ya, dan mempengaruhi kemampuan finansial mereka. Jadi bisa coba perbaiki area yang lain. Makanya ini yang cukup debatable. Mungkin banyak yang masih punya romantisme dengan Dusan Vlahovic. Oh ini striker kok kayaknya belum fulfill potensinya di Juve. Kayaknya gue masih kasih dia kesempatan. Kalau gue pribadi enggak. Ya, kita tutup aja bab Dusan Vlahovic. Kita move on. Kita berikan kesempatan ke sosok yang lain. Ya, Pellegrino buat gue gak apa-apa. Mendingan kita burn 1 season. Toh kita udah 7 musim gak juara. Ya, bakar aja 1 musim, tapi banyak pemain-pemain muda itu diberikan kesempatan. Menurut gua hal yang sangat kita miss lakukan dengan next gen. Kalau 7 musim kita nggak juara, mendingan gua abisin setengah musimnya, ya 2 musim diantaranya untuk mendevelop talent-talent next gen yang sekarang toh flourish di tempat lain. Dean Huijsen udah ada di Real Madrid, Matthias Sule udah main permanen di AS Roma, ya. Belum lagi ada geng-gengannya ini Fagioli, terus ada satu lagi tuh yang di Lazio gue lupa namanya, di playmaker juga. Banyak yang bagus-bagus guys sebenarnya gitu. Tapi ya sayang tidak diberikan kesempatan oleh Juventus ya. Kurang lebih gitu. Dan ngomong-ngomong soal striker yang baru aja dibeli oleh Juventus ya, John Ekator dari Genoa kemarin. Ini akan dijadikan bargain chip untuk bisa mengklirkan status Tarik Moharemovic ya. Ini sumbernya dari Tuttosport. Jadi sebenarnya gini, Juventus tuh lagi bingung terkait bagaimana mereformasi lini belakang mereka. Lini belakang kan kita semua masalah, tahu lah musim lalu ya. Kalau nggak ada Gleison Bremer udah hancur-hancuran. Lloyd Kelly, kemudian siapa namanya, Federico Gatti itu nggak equip untuk bisa menjadi backline-nya Juventus. Nah, ini sekarang statusnya adalah Juventus sedang berupaya mengincar 2 pemain. John Lucumi dari Bologna dan mencoba mengeksplor untuk mengembalikan Tarik Moharemovic. Kayak gimana sih statusnya teman-teman? Kurang lebih kayak gini. Untuk Tarik Moharemovic, itu ada 3 tim yang berminat. Sunderland, Bournemouth, dan Leeds United. Juventus punya 50% kepemilikan atas Tarik Moharemovic. Jadi berapapun uang yang digenerate dari penjualan Sassuolo untuk Tarik Moharemovic, 50%-nya masuk ke kantong Juve.
Dalam hal ini Sassuolo masang harga tinggi 40 juta euro karena harus bagi dua sama Juventus. Nah, skenario yang pertama, Tariq menerima destinasi salah satu dari Sunderland, Bournemouth, dan Leeds United. Definitely bukan tim top ya. Ini justru tim menengah ke bawah dengan probability ini fighting for relegation lah ya, objektifnya gitu ya. Dan pindah ke Inggris untuk mendapatkan tentunya 1-2 tahun terus pindah ke tim yang lebih besar. Kalau ini terjadi, Juve dapat 20 juta. 20 juta itu akan diputerin lagi teman-teman untuk menawar John Lucumi dari Bologna yang punya harga cukup mahal. Bologna tidak mau menjual di bawah harga release clause-nya dia. Dia punya harga release clause 28 juta euro. Nah, masalahnya Inter ikut-ikutan. Gara-gara kemarin gagal beli Trevoh Chalobah, gagal beli Omar Sole dari Udinese. Sekarang Inter ikut berburu John Lucumi. Kalau gue jadi John Lucumi ya mendingan gue ke Inter. Iya dong. Cuman masalahnya John Lucumi ini berkaki kiri. Berarti kan dia redundant posisinya dengan Bastoni. Bisa jadi juga Inter Milan mengincar dia karena udah nyium-nyium kayaknya Bastoni bakal cabut ke Real Madrid nih. Kan bisa juga. Dengan demikian kan mereka punya dana segar. Sementara Juve nggak punya hal tersebut ya. Jadi krusial sekali. Ini kepingan puzzle ini antara Tariq dan juga John Lucumi ini saling bersinggungan. Kalau akhirnya Tariq memilih pindah ke Premier League, uangnya dipakai buat beli John Lucumi. Kalau ternyata Tariq tidak mau pindah ke salah satu dari Sunderland, Bournemouth, dan Leeds United, Juventus akan berupaya untuk memulangkan Tariq Muharemovic yang sekarang harganya mahal, 20 juta euro. Karena kan ditaruh harganya 40 nih sama Sassuolo. Setengahnya harga yang dimiliki Juventus itu berarti 20 juta euro. Juve nggak mau bayar 20 juta euro buat Tariq. Jadi dimasukin lah John Ekator yang baru dibeli dari Genoa dengan mahar 15 juta euro sebagai pelicin. Ya udah gue pinjemin John Ekator ke lu Sassuolo ya, tapi harganya Tariq diturunin itu dari 20 mungkin jadi 12 atau 13 juta euro. Kurang lebih gitu strategi dari Carnevali, kita lihat berhasil atau enggak. Kenapa? Kenapa John Ekator yang kurang lebih mungkin akan dikorbankan? Satu, Tariq Muharemovic kalau dibandingin sama John Lucumi, Spalletti maunya Lucumi. Priority nomor satu dari Spalletti adalah Lucumi. Kayaknya lebih bisa langsung ready made. Mungkin Tariq masih akan ada bikin kesalahan dalam perspektif Spalletti seperti itu, ya. Tapi kalaupun akhirnya John Lucumi nggak bisa didatangkan, akhirnya Tariq yang datang, ya udah, gua kasih John Ekator ke sana nggak apa-apa. Dia dapat menit bermain karena gua udah punya backup. Siapa lagi kalau bukan pemain kesayangan kita semua, Jonathan David. Berita buruknya kawan-kawan, sampai hari ini tidak ada peminat buat Jonathan David. Tidak ada peminat guys. Yes, itu kan. Udah mah gajinya mahal banget nih si kampret ini guys ya. Jadi mendingan Luis Openda. Luis Openda udah ada 4 peminat. Coventry City minat, Nottingham Forest minat, ada dua tim lagi lah asal Prancis yang minat sama dia untuk pinjam at least. Jonathan David nggak ada. Jadi Spalletti dalam perspektif ya udahlah. Kalau emang striker gua itu yang datang salah satu dari Matteo Pellegrino atau Randal Kolo Muani, striker keduanya itu adalah Jonathan David. Itu ya mau gimana lagi? Itu idealnya striker ketiganya si John Ekator. Tapi kalau nggak ada ya mau gimana? Kurang lebih seperti itu. Yaitu dari pergeseran posisi striker. Sekarang kita lihat tentang permutasi di back dulu nih kawan-kawan ya. Tadi gue udah sampein sama kalian soal posisi Muharemovic dan juga John Lucumi ya. Nah sekarang Juve tengah berupaya untuk membuang beberapa nama. Itu adalah paling krusial 2 nama. Itu Lloyd Kelly yang diminati oleh Bournemouth dan beberapa tim Inggris. Satu lagi adalah Juan Cabal yang diminati oleh tim-tim Serie A tapi mungkin harganya harus jual rugi. Kurang lebih gitu ya. Nah, apabila ini terjual, ada 3 yang lagi di-push banget dijual. Satu lagi adalah Federico Gatti. Apabila ini akhirnya 3 ini salah satunya bisa dilepas, baru Juventus akan bergerak untuk
Fikayo Tomori yang baru saja dikonfirmasi oleh AC Milan masuk dalam daftar jual karena nggak masuk skemanya Ruben Amorim. Nah, ini kan sebenarnya bukanlah target baru Juventus. Juve udah berupaya mendatangkan Tomori sejak Januari bahkan musim panas lalu. Karena merasa Tomori adalah salah satu pemain yang realistis bisa didatangkan. Dan kontraknya juga udah sisa beberapa tahun lagi. Jadi harusnya secara market value adalah objektif yang cukup achievable. Cuman permasalahannya, ini kan ketika akhirnya Milan udah sempat menerima tawaran Juventus, Tomorinya yang nolak. Tomorinya nggak mau pindah guys gitu. Jadi ini gue ngerasa dari stance ini, gue sih nggak terlalu pengen Tomori ya. Gue mendingan John Lukumi atau Tarik Moharemovic ketimbang Juve berupaya lagi datengin Fikayo Tomori. Kalau Tomori datang, berarti pun dia hanya akan menjadi pelapis Gleison Bremer gitu. Karena dia bukan berkaki kiri gitu. Jadi ya mungkin jadi pelapis Gleison Bremer, atau kalau Bremer cabut, kan dia lagi diincar sama Bayern Munich nih. Ya kalau penggantinya Fikayo Tomori jujur aja nih, ini bukanlah pengganti yang spektakuler gitu. Jadi gue gak berharap defense-nya Juve suddenly jadi bagus. Duet John Lukumi sama Fikayo Tomori kayaknya gak terlalu convincing dah. Sama aja kayak duetnya Gleison Bremer sama Lloyd Kelly. Kalau orang Inggris bilangnya tuh lopsided alias miring sebelah, gede sebelah gitu, jago sebelah gitu. Istilahnya kayak gitu guys ya. Jadi buat gue sih bukanlah inspiring signing ya, kalau ini benar-benar terjadi ya. Kurang lebih gitu. Sekarang kita masuk sedikit ke nomor 10. Nah, ini ada kabar yang cukup menarik dari Nicolo Zaniolo. Nicolo Zaniolo resmi bolos latihan guys kemarin. Di pramusimnya Udinese dia nggak report kembali ke training camp. Dan Juventus tengah memantau situasinya, dilansir sama Gazzetta dello Sport ya. Permasalahannya apa sih? Oke, gini. Zaniolo itu pindah ke Udinese di musim panas kemarin buru-buru hanya untuk bisa kembali ke Italia. Jadi dipaksain lah kepindahan ini. Dia menerima gaji yang jauh lebih rendah, cuman 1,2 juta euro per musim, hanya untuk keluar dari Galatasaray. Di Galatasaray dia dibayar 3 juta euro. Nah permasalahannya musim ini dia gak mau lagi dibayar segitu. Dia udah menginisiasi conversations dengan Udinese untuk kenaikan gaji. Dia pengen seenggaknya 2 juta euro. Kurang lebih gitu. Galatasaray itu retain hak kepemilikan atau hak signing on, sell on fee, penjualan kembali 50% dari Nicolo Zaniolo. Jadi kalau Udinese jual, 50%-nya akan buat kantongnya Galatasaray. Nah, Juventus pada prinsipnya butuh nomor 10. Kenapa? Karena kemarin upaya Carnevali pergi ke Amerika untuk melobi Brahim Diaz itu tidak berbuah apa-apa. Ada beberapa pemain yang coba dia incer, nggak ada yang jadi kenyataan. Salah satunya Brahim Diaz. Di mana sekarang Spalletti secara spesifik meminta pemain nomor 10 untuk melengkapi formasi 4-2-3-1-nya. Sekarang musim lalu yang mengisi di situ Weston McKennie, kita semua tahu dia bukanlah pemain nomor 10. Dia lebih kepada squad player gitu ya. Jadi harus punya pemain yang bisa mengisi permanen di situ, dan sosok Nicolo Zaniolo itu cocok banget untuk mengisi di posisi itu. Berkali-kali Kenan Yildiz ditaruh di situ nggak seoptimal ketika dia main di kiri teman-teman ya. Jadi sekarang prinsipnya itu Udinese akan mencoba untuk mengajak lagi Nicolo Zaniolo yang lagi ngambek nggak mau latihan untuk bisa negosiasi perpanjangan kontrak, penawarannya 1,8 juta euro per musim. Kita nggak tahu nih Zaniolo mau terima atau enggak. Tapi yang udah pasti dia mangkir dari preseason dengan surat sakit. Dia ngasih surat sakit. Gue nggak bisa nih, ada dokumen medicalnya. Gue nggak bisa ikutan. Padahal sebenarnya upaya untuk mogok dan memaksakan either kenaikan gaji atau kepindahan. Nah ini sebenarnya adalah opportunity yang sebenarnya bisa banget diakselerate oleh Carnevali dengan harga murah. Karena posisi tawar kita cukup tinggi. Semoga sih kejadian ya kalau gua. Lumayan soalnya kalau ada Zaniolo di tengah, kiri Yildiz, kanan Chico Conceição ya. Dan terakhir pastinya yang masih menjadi permasalahan karena Michel Di Gregorio reporting lagi ke preseason, itu posisi kiper guys. Ini gue gak bingung ya. Kita bilang semangat baru, CEO baru kayak lebih baik dari Comoli. Tapi yang datang cuma John Ekater guys. Jadi kayak gue mau optimis gimana anjir. Di setiap posisi gak ada yang bener. Kiper juga sama, question mark semua. Ini udah berbulan-bulan, udah dari Juni
awal Juni, sekarang itu di Juli. Udah mau sebulan setengah dan masih nggak ada kejelasan soal siapa sih yang akan jadi kiper utama Juventus di musim berikutnya. Upaya untuk mendatangkan Dibu Martinez ini masih berbuah deadlock. At least ini yang dilaporin sama Tuttosport. Kayak gimana sih Bang sekarang statusnya? Oke, gue jelasin kepada kalian. Juventus sama Dibu Martinez sudah mencapai kesepakatan personal. Gaji 5,5 juta euro per musim plus 3 tahun kontrak. Jadi durasi kontraknya ini cukup panjang. Melihat dia udah usia 34, berarti dia akan dikontrak Juve sampai umur 37. Untuk posisi kiper gue gak apa-apa. Ya Buffonnya main sampai usia 41 masih oke-oke aja gitu. Dari kesepakatan personal tuh gak ada isu. Cuman permasalahannya Aston Villa ini ngadi-ngadi valuasinya. Valuasi dari Aston Villa untuk Dibu Martinez itu adalah 15 juta euro. 15 sampai 20 juta. Ya di kisaran itulah. Untuk pemain berusia 34 tahun. Kemahalan nih, kemahalan guys. Itu. Jadi Juve pasti gak mau bayar. Nah, setelah dinego-nego, turunlah ke angka 12 juta Aston Villa. Aston Villa udah deh, gua dari 15 turun ke 12. Gua udah ngalah 3 juta. Juve dari 5 naik ke 7. Jadi ini gak ketemu nih. Juventus cuma mau bayar 7 juta. Aston Villa naruh harga 12 juta. Ada gap kurang lebih 5 juta euro yang mesti di bridge antara Juve dan juga Aston Villa. Carnevali gak mau, akhirnya ditinggalin dealnya dan coba cari explore opsi lain. Opsi lain mahal semua guys. Terakhir itu mendekati Zion Suzuki dari Parma. Jadi gue kasih tahu aja sama kalian ya. Terakhir yang nawar Zion Suzuki di Parma itu Leeds United. Tawarannya 30 juta. Sekarang pertanyaan gue, kalau lu aja gak mau bayar 12 juta, lu mau sosokan bayar 30 juta buat Zion Suzuki? Udahlah, gak usah terlalu naif lah kita. Gak ada uangnya. Banyak posisi yang jauh lebih urgent ketimbang itu. Dan opsi terakhir pun Vicario yang bisa di loan itu sekarang dapat pesaing. Napoli juga ngincar Vicario. Jadi sekarang gue pun gak tahu posisi siapa yang akan jadi kiper nomor 1 kita musim depan. Dan worst come to worst itu akan kembali diisi oleh Michel Di Gregorio. Ya, feeling gue berat nih kalau kayak gini. Deadlock guys gitu. Dan semuanya pasti prioritasnya di posisi yang lain dulu. Terutama center back. Jadi mungkin ya kalau kita mengalami musim panas yang cukup bagus, impresif, Carnevali oke semua nih, dealnya, idealnya kurang lebih starting 11 nih kayak gini ya. Probable lineup Juventus musim depan ya, yang hijau pemain baru hingga week 2 Juli ya. Ini kita recap hingga week 2 Juli, semua bisa berubah tergantung bagaimana target-target ini itu akhirnya bergerak ya. Ini kebalik nih, Bremer sama Muharremovic, so harusnya Muharremovic di kiri, Bremer di kanan, Dibu Martinez, Zaniolo nomor 10 ya. Kalulu juga harusnya di kanan. Nih Faris nggak dicek nih. Ya kurang lebih gitu ya guys ya. 4-2-3-1. Ya ini adalah yang realistisnya, kita nggak bisa beli banyak-banyak guys. Bisa mempertahankan skuad ini aja. Pellegrino juga harusnya hijau, nggak ditandain tuh Pellegrino hijau, pemain baru. Ya. Jadi striker baru, nomor 10 baru, back tengah baru sisi kiri, dan satu adalah kiper ya. Kurang lebih gitu teman-teman secara kemungkinan. Jadi ya itu update terkini dari Juventus di Juve Corner. Ada milestones buat kita nanti ya, 50.000 subscriber. Pertama kita akan giveaway jersey tanda tangan Kenan Yildiz. Ini yang belakang tuh. Ini gue kasih aja. Karena kan gue mau ke Hong Kong tanggal 5 buat pertandingan Chelsea Juve. Gue bisa minta lagi tanda tangannya. Jadi kita yang tipis-tipis dulu aja guys ya. Gak usah kayak FMS. Anjir, FMS kan ambi banget ya. Udahlah, di channel ini kita buat seneng-seneng aja. Buat Juventini aja nih gue kasih giveaway nih. Satu tuh, jersey tanda tangannya Kenan Yildiz buat kalian semua. Kalau mencapai 50.000 sub terus nanti kita raffle ya. Kita main aja, kita live. Penonton live-nya nanti kita raffle ya, kurang lebih siapa yang akhirnya dapetin ya kalau udah nyampe 50.000. Ya itu dulu episode perdana dari Juve Corner. Sebenarnya ini gua tuh berdua, tapi karena lagi masih sibuk Piala Dunia, partner gua belum bisa datang, belum bisa tapping. Tapi nanti kedepannya akan berdua teman-teman. Jadi ada diskusi jadi lebih seru ya. Siapa kalian pasti tahu lah, kan nggak banyak ya fans Juventus tuh di content creator Juve tuh di Indonesia.
Jadi gue rasa harusnya seru ya bersama dia gitu. Begitupun dengan bendera corner ini kalian lihat nih kan bendera corner ya. Ini tujuannya gue bikin channel ini buat mendapatkan pembahasan yang jauh lebih dalam per klub ya. Jadi nanti akan ada Chelsea corner, akan ada Milan corner ya, yang pasti 3 ini dulu, Chelsea corner, Milan corner, Juve corner yang akan kita masukin ke playlist minimal 2 kali seminggu buat kalian gitu. Jadi kalian dapetin konten yang dalam, yang fresh, dan tentunya juga yang cukup dalam analisanya dan ada tektokannya. Chelsea corner itu bertiga, Milan corner mungkin berdua, bertiga juga teman-teman ya. Juve corner berdua ya. Kurang lebih gitu. Itu dia beberapa perubahan yang bisa kalian dapatkan di musim yang baru. Dan so far ini masih menjadi fan channel yang akan gue bangun. Jadi ada bendera fan channel, ada bendera news gitu ya. Newsnya nanti FMS, ada diskusi di LNS, dan ada juga live reactionnya gitu ya teman-teman ya. Dengan menghadirkan pastinya inovasi berupa nyarin pertandingan nih sementara di preseason. Nanti kita lihat seperti apa gebrakan-gebrakan berikutnya di musim yang baru. And as always kawan-kawanku, thank you so much buat seluruh Juventini yang sudah menyaksikan ya. Thank you so much, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, bye-bye.